Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas mengenai materi pajak jasa konstruksi dan lembaga nirlaba. Langsung saja, yang pertama itu adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Untuk pekerjaan konstruksi itu adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Selanjutnya, lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba itu merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan itu tidak berorientasi pada pemumpukan laba atau kekayaan semata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Joko Susilo. Baik, selanjutnya yaitu kategori lembaga non-profit atau biasa kita kenal dengan nirlaba. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, organisasi nirlaba donasi, yakni lembaga yang mengandalkan pendapatan dari sumbangan. Selanjutnya, organisasi nirlaba komersial. Lembaga ini pendapatannya berasal dari anggota berupa charge atau sewa dari pemakaian harta organisasi. Selanjutnya yaitu organisasi nirlaba mutual, lembaga yang dikelola oleh para anggotanya yang notabene adalah pemakai jasa dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya ada organisasi nirlaba entrepreneurial, yaitu lembaga yang dikelola oleh para profesional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya. Lembaga non-profit nirlaba berdasarkan jenisnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada yayasan, yang kedua ada asosiasi atau perkumpulan, dan yang ketiga adalah institut. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai aspek perpajakan dalam jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha dari jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pengenaan tarif pajak penghasilan jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari jasa konstruksi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Yang pertama mengenai yang memiliki klasifikasi usaha. Dalam bentuk pekerjaan yang berupa pelaksanaan konstruksi dibagi menjadi 2 klasifikasi usaha. Yang pertama yaitu yang diklasifikasikan sebagai usaha kecil. Dalam klasifikasi usaha kecil ini dikenakan tarif 2% yang bersifat final. Yang kedua yaitu yang diklasifikasikan sebagai usaha menengah dan besar. Nah, ini dikenakan tarif sebesar 3% yang juga bersifat final. Selanjutnya ada bentuk pekerjaan yang berupa perencanaan dan pengawasan. Ini klasifikasi usahanya terdiri dari kecil, menengah, dan besar. Dan kesemuanya ini dikenakan tarif sebesar 4% dan juga bersifat final. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek perpajakan dalam jasa konstruksi, di mana yang kedua tidak memiliki klasifikasi usaha. Bentuk pekerjaannya pelaksana konstruksi dengan tarif 4% dan bentuknya final. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pengawasan dengan tarifnya 6% dan bentuknya juga final. Selanjutnya aspek perpajakan dalam jasa konstruksi. Adapun cara perhitungan PPh jasa konstruksi adalah besaran nilai kontrak tanpa PPN dikalikan tarif sesuai klasifikasi usaha dan bentuk pekerjaan. Selanjutnya yaitu tata cara pemotongan. Jika pengguna jasa merupakan instansi atau badan pemerintah, subjek
pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Nah, jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok tersebut, maka PPh tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyediaan jasa langsung membayarkannya lewat kantor pajak, sementara pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan PPh tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara pembayaran. Untuk tata cara pembayaran PPh jasa konstruksi, jika PPh terutang lewat pemotongan dari pengguna jasa, maka penyetoran pajak dibayar ke bank persepsi atau kantor pos. Tenggat waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya sesudah akhir masa pajak. Jika PPh terutang dibayarkan oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama, selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya sesudah masa pajak berakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahu laporan pemotongan dan atau penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek perpajakan dalam lembaga nirlaba. Sebuah lembaga non-profit dapat dikenakan beban kewajiban pajak penghasilan pasal 25, yang mana pajak ini dikenakan atas selisih lebih pendapatan atas biaya. Jadi, pasal 25 hanya akan dikenakan ketika pendapatan suatu badan lebih besar dari biayanya. Istilah yang sering digunakan adalah objek pajak. Jadi, pendapatan seperti yang dihasilkan dari proses akuntansi hampir semua merupakan pendapatan menurut definisi pajak. Namun, terdapat suatu pengecualian, yaitu pendapatan dari sumbangan, hibah, dan wakaf. Bagi penyelenggara kegiatan yang berbentuk badan usaha atau yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan perlu merenungkan sedikit fasilitas yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf M Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Atas ketentuan pelaksanaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03 2009. Baiklah, saya Mas Roina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dalam perpajakan 44 PJ 2009, sisa lebih dapat dikenakan PPh atau objek PPh jika setelah lewat jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diperoleh, badan atau lembaga nirlaba tidak menggunakan sisa lebih atau masih terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 tahun tersebut. Pasal 6 ayat 1. Sedangkan pasal 6 ayat 2, dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diperoleh, terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. Apabila badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya, pasal 2 ayat 2, dan tidak membuat pernyataan dan pencatatan dan laporan, pasal 5, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. Pasal 6 ayat 3. Pengenaan PPh atas sisa lebih yang terutang, PPh ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 6 ayat 4. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang aspek perpajakan dalam lembaga nirlaba.
Apabila badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik secara sederhana dan rencana biaya, itu ada di pasal 2 ayat 2 per 44 P 2009, dan tidak membuat pernyataan pencatatan dan laporan dalam pasal 5 per 44 PJ 2009, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. Pengenaan PPh atau sisa lebih yang terutang PPh ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ada di pasal 6 ayat 4 peraturan 4 peraturan pajak tahun 2009. Ini contoh kasusnya, yaitu Kantor Wilayah DCP Jawa Tengah Semarang menyerahkan tersangka seorang direktur utama perusahaan konstruksi di Semarang berinisial IR dan direktur FR serta barang bukti tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Di sini ada dua poin. Yang pertama, tersangka dengan tidak sengaja menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf I Janko pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Poin kedua yaitu ia menjelaskan modus operandi yang dilakukan kedua tersangka adalah tidak melaporkan faktur pajak atas nama PT GPK dan tidak menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut dalam kurun waktu tersebut, sedangkan pihaknya telah menerbitkan faktur pajak serta memungut PPN sebesar 10% dari nilai jasa sesuai nilai perpajakan yang tercantum dalam faktur. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.